keilmuan seorang empu yang bisa melelehkan pamor meteor yang katanya konon itu bisa dilelehkan hanya dengan panas 17.000 kilojoule di zaman itu loh. Pemindah tekau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam tosan aji, rahayu. Kali ini kita akan membahas ya sebuah keris ya yang dibuat di zaman HB9 Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya. Di zaman itu, apakah kerisnya? Penasaran nggak? Kalau penasaran, saya juga gitu maksudnya. Ini dia kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keris lar ngantep ya. Materi dari kerisnya ini, bahan-bahannya coba kita lihat ya. Bunyinya sangat cering. Sangat bagus sekali ya keris lar ngantep ini. Ada kinatannya juga di gonjonya ya. Gimana kita memperlihatkannya? Oke. Kita perlihatkan ya. Di gonjonya ada kinatahnya. Pamornya itu pamor kupu tarung yang sangat detail sekali sedulur muswana. Oke, kita taruh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita akan tayuh secara isoterinya. Jadi memang sangat detail sekali pamornya. Dan materialnya itu sangat bagus sekali. Dan di gonjonya itu seperti ini. Turun ke bawah ya gonjonya. Jadi jangan lama-lama, kita akan coba mulai penayuhan kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemindah tekau. Yon ini keris iki. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa terkoneksi dengan Yoni keris ini. Tadi saya melihat sesosok perempuan menaiki kuda laut. Dan dia memperkenalkan diri, namanya itu Dewi Ambarkasih, dari salah satu pantai yang saya lihat itu dari daerah Banyuwangi ya. Di situ tempatnya itu di Selat Bali ya. Dewi Ambarkasih itu salah satu pengasos itu. Beliau membawa ratusan anak buah tadi. Jadi saya simpulkan bahwa keris lar ngantep dengan pamor kupu tarung ini terkoneksi dengan Dewi Ambarkasih ya. Energi warnanya itu emas muncrat di sini. Warna energinya, doa-doa simpunya insya Allah masih sangat tertata rapi. Dan memang keris ini tuh untuk biar kita itu bisa bergaul, disayangi teman. Kalau kita banyak teman, banyak rezeki insya Allah gitu. Itu dari sisi energi doa-doa dan juga energi kemasan itu. Kalau kita pribadi, saya pribadi di sini tuh memang keris untuk kejayaannya. Insya Allah kalau kita jaya, jadi semuanya jaya. Kalau kita sudah jaya kerezekiannya, insya Allah kita juga jaya di dalam rumah tangga. Jaya di dalam kita itu menjadi seorang manusia yang makhluk sosial, yang sering membantu. Kalau kita orangnya itu ringan tangan ya, menjadi makhluk yang sosial, yang selalu memang energik, memberi energi positif, insya Allah kita sesuai dengan dari filosofi keris kupu tarung ini.
Karena saya bilang pamor kupu tarung ini atau pamor miring ini sangat sulit dibuatnya, atau pamor rekan lah. Ki, apa semua tuah yang ada pada keris itu berfungsi, Ki? Ya, semua tuah itu insya Allah berfungsi ya. Kalau kita sudah terkoneksi, itu gunanya itu penyelarasan, Pak. Jadi kadang-kadang kerisnya itu energinya 4000 watt, yang punya 2000 watt mau ngangkat enggak? Ya nggak ngangkat. Seperti kita punya kapasitas rumah itu membutuhkan listrik 5000 watt. Kita hanya punya 2000, ya jeplak, buru-buru jeplak, ngangkat beora, kayak gitu loh. Jadi gunanya penyelarasan itu biar energi si keris dan energi si pemiliknya itu diselaraskan gitu. Biar bisa kita memanfaatkan secara esoteri atau tuah-tuahnya gitu loh. Landak, ada nggak sih ciri-ciri keris atau pusaka yang bertuah gitu, yang mempunyai energi? Kalau orang awam kan ngelihatnya keris biasa aja, kayak pajangan apa, Ya. emang suatu warisan gitu loh. Bagaimana ngelihatnya gitu loh? Bagaimana ciri-cirinya? Kalau untuk zaman dulu kan rata-rata orang bisa menayu keris itu sendiri ya. Di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang kompeten yang bisa mengoneksikan antara dia dengan dunia gaib atau dunia, atau bisa melihat atau bisa berkomunikasi dengan inilah. Jadi saran saya itu carilah orang-orang yang memang kompeten dalam menayu keris gitu. Kalau enggak ya dengan rosok, memang dia itu energi secara tubuhnya aktif, seenggaknya ada rasa lain lah. Itu ciri-cirinya seperti itu. Atau mungkin keris itu memang tangguh-tangguh lama. Karena yang saya tahu, keris itu dibuat dari 7-8 campuran besi yang memiliki tuah. Dari besinya aja sudah ada tuahnya. Apalagi kita tahu sendiri, keris itu dibikin dengan telaten, dengan ribuan tempaan, dengan keilmuan seorang empu yang bisa melelehkan pamor meteor yang katanya konon itu bisa dilelehkan hanya dengan panas 17.000 kilojoule di zaman itu loh. Berarti kan seorang empu itu mempunyai keilmuan yang sangat hebat. Pasti insya Allah akan disesuaikan dengan si pemiliknya. Doa-doanya mintanya apa? Sungguhannya Pak Alan ingin keris sebagai intinya orang saudagar. Kan di doa-doanya kan dan pamornya kan disesuaikan dengan saudagar. Dan yang dikoneksikan dengan keris ini kan memang yang menunjang Pak Alan menjadi pedagang atau saudagar kan gitu. Kalau Pak Alan memang ingin jadi pendekar di zaman dulu ya, atau seorang bupati, adipati di zaman dulu ya, dipilihkan dapur-dapur seperti Nogososro. Pamornya mungkin apalah yang memang sesuai dengan karakternya si peminta gitu. Kalau misalnya membedakan, ya orang awam ngelihatnya ini keris ini pernah dipakai untuk apa atau di perang, bagaimana tuh Ki? Ya kan kalau itu kan bisa dilihat dari sisi esoteri atau dari si penayo, bisa nembus nggak sampai situ. Kalau nggak, yang namanya keris buat perang dan lain-lain sebagainya kan pasti kondisi kerisnya tidak mungkin utuh ya, pasti ada brecel atau apa. Kayak ini kan ada brecel tuh, ataupun apa, nggak mungkin seperti ini gitu. Dan rata-rata keris zaman dulu ya, kalau tangguh-tangguh tua ya pasti ya untuk berperangan rata-rata. Jadi untuk perawatannya keris ini tuh setiap Jumat Kliwon itu kalau bisa dikasih kembang telon, mawar, melati, kantil, dikasih yang namanya itu ketan mentah di sininya aja. Setelah itu ketannya dikasih di bawahnya, kerisnya ditaruh kayak gini ya, ditaburin kembang telonnya, terus dikasih yang namanya itu minyak cendana, dan jangan lupa dikasih mau dupa, mau puhur, mau apa terserah, untuk satu membooster secara esoteri, kedua secara eksoterinya itu
bila-bilanya itu korosinya itu tertutup sedulur Buswana Nusantara gitu. Jadi memang keris ini tuh cocok untuk para orang yang ingin menjadi satu pemimpin. Kalau kita mempunyai networking yang sangat luas, insya Allah Pak, kita bisa juga memenangkan suatu mungkin kepala desa atau ya kepala rumah tangga juga nggak masalah, ataupun yang lebih DPR kota atau sampai DPR pusat lah. Intinya kalau kita punya networking yang sangat luas, temen yang sangat luas, kita orangnya supel, kita juga dipandang orang itu senang, insya Allah keris ini cocok untuk kita itu dalam mencapai cita-cita kita menjadi pemimpin, mau itu kepala desa, RT atau lainnya. Lihat ini, karena memang di sini juga keris ini saya terdeteksi ada energi-energi wahyu keprabun atau untuk kepemimpinan sedulur Buswana Nusantara. Jadi jangan lupa, banyak kan sekarang yang memang ini untuk rezekian, ini itu, ini ada terkoneksi ini. Kalau kita nggak bekerja keras juga kita juga nggak bisa, kita tetap aja harus bekerja keras. Ini hanya lantaran selanjutnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam tosanaji. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya.